Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Alhamdulillah pada hari ini berjumpa kembali dengan Bunda Widya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah teman-teman, pada hari ini dalam pembelajaran IPS kita akan masuk ke dalam materi bab 2, yaitu sumber daya alam negara-negara ASEAN. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi lebih jauh, mari teman-teman kita buka kelasnya dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, Bunda akan bacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, menjelaskan bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan di negara-negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menjelaskan bidang pertambangan di negara-negara Asia Tenggara. Sumber daya alam negara-negara ASEAN. Untuk minggu ini kita akan fokus dalam membahas sumber daya alam di Indonesia, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Teman-teman, pada umumnya tumbuhan di Indonesia itu memiliki banyak kemiripan dengan tumbuhan di Filipina, Malaysia, dan Papua Nugini. Saat ini, Indonesia terdapat sekitar 40.000 spesies tumbuhan berbunga, termasuk 5.000 jenis anggrek dan bunga raksasa yang dikenal dengan nama Rafflesia arnoldi. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman. Di kotak bagian bawah, ini adalah contoh daripada bunga Rafflesia arnoldi yang terkenal, yang khas tumbuh hanya di Indonesia, teman-teman. Dan ini pun tidak dijumpai dengan mudah, teman-teman, karena tumbuhan ini langka sekali. Nah, atau kalau teman-teman agak tabu dengan nama Rafflesia arnoldi, teman-teman itu bisa menyebutnya dengan bunga bangkai. Kenapa ya? Karena bau atau wangi dari bunga ini itu sangat menusuk ya, sangat bau, sehingga disebut dengan bunga bangkai. Dan teman-teman, ini adalah bunga terbesar loh yang ada di Indonesia gitu. Kemudian teman-teman, berkenaan dengan dunia hewan, Indonesia itu terletak di zona transisi antar dua daerah fauna utama di dunia. Nah, di bagian barat Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallacea, terdapat fauna tipe asiatis yang membentang antara Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di kawasan ini terdapat ditemukan mamalia seperti badak, orangutan, tapir, harimau, gajah, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan-hewan khas Indonesia yang sudah termasuk binatang langka loh teman-teman di dunia. Ini ada contoh dari sebelah kanan, yaitu orangutan, kemudian di bagian tengah ada macan, kemudian di sebelah macan ada gajah, dan ini yang paling pojok sebelah kiri teman-teman bisa lihat adalah gambar komodo, di mana komodo itu termasuk hewan khas ya. Nah, bahkan Pulau Komodo sudah termasuk ke dalam keajaiban dunia, karena komodo termasuk hewan purba yang masih ada pada saat ini. Nah, dan itu hanya dijumpai di Indonesia, teman-teman.
Next, teman-teman, kita lanjut ke pertanian, kehutanan, dan perikanan di Indonesia. Teman-teman, pertanian memiliki peran penting loh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan tanah dan lahan yang tersedia cukup subur dan luas untuk ditanami. Nah, teman-teman, bahkan Indonesia itu saking suburnya, ada loh yang mengatakan kayu ditancapkan saja di tanah di Indonesia itu bisa menjadi umbi. Nah, ya kita kalau menanam kayu, kalau kita mau menanam singkong itu kan cuman menancapkan batangnya. Nah, karena suburnya di Indonesia sehingga batang singkong yang hanya ditancapkan itu bisa menghasilkan daun dan juga bisa menghasilkan umbi yang kita bisa konsumsi. Oke, selanjutnya teman-teman, Indonesia juga memiliki hutan tropis yang cukup luas. Nah, di mana di dalamnya itu tumbuh berbagai jenis kayu yang dihasilkan di hutan tropis, terutama ada di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian teman-teman, untuk dalam bidang perikanan, nah masyarakat Indonesia itu mengusahakan perikanan laut dan perikanan darat teman-teman. Perikanan laut mengusahakan penangkapan ikan di perairan pantai dan di tengah laut. Nah, di sekitar pantai dibudidayakan udang dan juga bandeng. Sehingga ikan bandeng itu banyak loh ditemukan di beberapa pantai di Indonesia. Selain itu, dibudidayakan juga nih ikan layang, tuna. Kemudian, ada pun usaha perikanan air tawar itu biasanya menghasilkan jenis ikan seperti mujair, nila, ikan mas, sepat, gurame, lele, dan juga belut. Next, kemudian dalam bidang perikanan, masyarakat Indonesia juga mengusahakan perikanan laut dan perikanan darat. Darat ya, maaf ini ada salah pengetikan. Kemudian di Indonesia juga memiliki hutan tropis yang cukup luas. Berbagai jenis kayu dihasilkan di hutan tropis ini, terutama di Kalimantan dan di Sumatera. Next, kita masuk ke pertambangan yang ada di Indonesia. Teman-teman, Indonesia itu mempunyai cadangan cukup besar ya dalam sumber daya mineral dalam tubuh tanahnya. Nah, pertambangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara telah berhasil menyumbang sekitar 1/10 dari total pendapatan kotor negara. Nah, bahan bakar fosil itu diproduksi terutama di Sumatera, Kalimantan, dan kawasan lepas pantai Jawa dan juga laut. Nah, penjualan gas alam cair juga semakin penting, terutama yang dihasilkan di Arun, yaitu di Aceh. Kemudian, sumber daya mineral Indonesia lain yang memberikan kontribusi bagi perekonomian yakni adalah timah. Nah, negara Indonesia kini telah menjadi salah satu produsen terbesar dunia dari timah. Cadangan timah banyak ditemukan di Pulau Bangka, Singkep Belitung, dan juga lepas pantai barat daya Kalimantan. Nah, sekarang dalam bidang pariwisata, teman-teman. Sudah tidak tabu lagi nih, teman-teman. Di Indonesia itu merupakan salah satu negeri terindah di dunia. Karena apa? Indonesia itu memiliki berbagai macam pesona alam dan budaya. Kondisi alam dan budaya seperti itu cukup mendukung geliat aktivitas pariwisata Indonesia. Nah, Indonesia diberkahi alam yang sangat indah, mulai dari sawah yang subur, kemudian juga eksotik, ada pantai, pegunungan, wah semuanya komplit ada di Indonesia. Nah, teman-teman, di Indonesia juga terdapat banyak hutan tropis yang menawan di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Kemudian Indonesia juga menyimpan kekayaan laut yang cukup luar biasa. Nah, diperkirakan luas terumbu karang di Indonesia itu mencapai 284.000 km persegi loh teman-teman. Nah, teman-teman,
Di bawah laut pun ditemukan berbagai spesies ikan. Nah, dan juga koral yang menakjubkan. Beraneka jenis flora dan fauna hidup di Indonesia, mulai dari komodo raksasa, bermacam spesies hiu, orang hutan, badak bercula satu, anoa, burung kakak tua, burung cendrawasih, dan lain-lain. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun domestik. Nah, teman-teman, beberapa objek wisata dan pesona alam Indonesia pun sering dikunjungi oleh wisata dalam dan luar negeri, di mana objek wisata terkenal dari Indonesia antara lain adalah Pantai Sanur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Yogyakarta, Taman Hiburan Dunia Fantasi di DKI Jakarta, rumah-rumah adat di berbagai pelosok negeri, dan sebagainya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan kita mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Next, kita akan mempelajari sumber-sumber daya alam yang ada di negara-negara lainnya, di mana termasuk negara ASEAN. Oke, untuk penjelasan sumber daya alam di Indonesia, Bunda rasa cukup sampai di sini. Bila nanti ada teman-teman yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Bunda melalui WA grup kita atau di Google Classroom kelas 8 kita. Oke, semoga ilmu hari ini bermanfaat teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar selalu teman-teman.